Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aida Fitri dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Nah, di kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai analisis kurikulum 2013. Simak videonya. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar kurikulum. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang melakukan penyederhanaan dan tematik integratif, menambah jam pelajaran, dan bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran, dan diharapkan siswa memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Selanjutnya, fungsi kurikulum 2013, yaitu yang pertama, fungsi penyesuaian. Maksudnya, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan anak didik agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Fungsi yang kedua yaitu pengintegrasian. Maksudnya, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Fungsi yang ketiga yaitu perbedaan. Maksudnya, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu anak didik. Fungsi yang keempat yaitu persiapan, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan anak didik agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut. Fungsi yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Maksudnya, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada anak didik dalam memilih program-program belajar sesuai dengan minatnya. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi diagnostik, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan anak didik untuk dapat memahami dan menerima potensi mereka. Adapun karakteristik kurikulum 2013 yang pertama yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kelima, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi. Dan yang terakhir, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif. Implementasi kurikulum 2013 dimulai tahun ajaran 2013 sampai 2014 di sekolah perintis atau SD kelas 1 dan 4, SMP kelas 7, dan SMA kelas 10. Pada 2014 diterapkan di lebih banyak sekolah di semua jenjang. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan langkah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Tujuan dari kurikulum ini untuk meningkatkan pendidikan karakter, pembelajaran aktif, inovatif, dan kreatif. Struktur kurikulum ini berbasis tema dengan integrasi beberapa mata pelajaran atau disebut tematik terpadu. Evaluasinya mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu peran guru dan siswa dalam pengimplementasian kurikulum 2013. Guru sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Guru harus mampu memanfaatkan teknologi dan mengembangkan bahan ajar berbasis kompetensi. Sedangkan siswa aktif dan mandiri, bertanggung jawab menyelesaikan tugas, serta berani mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Selanjutnya yaitu tantangan dalam pengimplementasian kurikulum 2013, yaitu kurangnya pelatihan untuk tenaga pendidik dan keterbatasan sumber daya atau bahan ajar seperti teknologi dan fasilitas lainnya. Kemudian, resistensi terhadap perubahan dari guru, siswa, dan orang tua. Pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum 2013 lebih menekankan kepada pendidikan karakter.
Yang kedua, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Yang ketiga, lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Yang keempat, proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Yang kelima, lembaga memperoleh pendampingan dari pusat. Yang keenam, mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. Dan yang terakhir, penyediaan fasilitas belajar yang semakin efisien. Selain memiliki kelebihan, kurikulum 2013 juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental. Yang kedua, materi yang wajib dikuasai oleh siswa terlalu banyak. Yang ketiga, dalam menyusun RPP, guru kurang kreatif. Yang keempat, timbulnya kecemasan khususnya guru mata pelajaran. Yang kelima, tingkat keaktifan siswa belum merata. Yang keenam, citra sekolah dan guru akan menurun jika tidak berhasil menjalankan kurikulum 2013. Dan yang terakhir, belum semua guru memahami sistem penilaian sikap dan keterampilan pada kurikulum 2013 ini. Nah, dalam kurikulum 2013 ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya, peserta didik menjadi aktif, kreatif, dan inovatif. Kemudian pendidikan karakter telah muncul di semua rencana pembelajaran dan pusat pembelajaran ada di peserta didik serta pengembangan diri terintegrasi pada setiap mata pelajaran dan ekstrakurikulernya. Sedangkan dampak negatifnya, pendidik menyalahgunakan posisi atau perannya dalam pembelajaran. Kemudian, banyak tenaga pendidik yang belum siap menjalankan kurikulum 2013 dan terlalu banyak materi dan waktu kelas membuat peserta didik merasa stres akan pelajarannya. Nah, pembahasan terakhir yaitu perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP atau 2006. Nah, mungkin itu saja video pembelajaran mengenai analisis kurikulum 2013 yang dapat saya tampilkan. Terima kasih kepada seluruh penonton yang telah menonton video pembelajaran dari saya. Jika terdapat kesalahan kata atau pengucapan dalam video pembelajaran saya memohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.